Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi dengan signifikan sebesar 3,45%. Dengan total market cap mencapai di 1,21 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat kembali lagi turun sebesar 0,11% dalam 24 jam terakhir. Dan volume turun sebesar 22,85%. Kita bisa lihat Bitcoin tiba-tiba drop dengan sangat signifikan dengan chartnya di sini ya. Dia sekarang ada di angka 30.200-an. Ya, kalau dibulatkan mungkin 30.300-an lah ya. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat di sini likuidasi mencapai totalnya itu 190 juta US dollars dengan kita bisa di sini 79,2%-nya yang kena adalah posisi long ya. Apalagi kalau bukan over leverage. Nanti kita bahas detail di belakang ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 4,17% di angka 1929. Sementara untuk BNB terjadi koreksi sebesar 4%-an di angka 248,74. Posisi shortnya kena TP berarti. XRP dia koreksi dengan sangat signifikan 7,10% ya, walaupun kalau dihitung-hitung masih tetap cuan ya di 71 sen. Lalu untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 9,37% di angka 32 sen. Solana terjadi koreksi sebesar 4,18% di angka $27 lebih 44 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 4,28% dan Polygon Matic terjadi koreksi sebesar 6,18%. Tetapi dengan catatan walaupun semua terkoreksi, lihat sendiri chartnya ya. Setelah pump, koreksi parah, tapi kalau kita hitung-hitung masih profit. Maka dari itu gue sangat tidak menyarankan orang untuk buka posisi, apalagi posisi long ya, setelah rally atau pump besar ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita geser ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie ya, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Selanjutnya kita geser ke Economic Calendar. Untuk hari ini seingat gua gak ada yang terlalu penting karena ini sudah weekend ya. Yes, benar, dari US gak ada yang terlalu penting. Seperti biasa kalau sudah weekend, besok malah gak ada event sama sekali. Jadi pada hari ini sampai besok kita lebih fokus ke technical analysis. Dan mungkin sedikit juga on-chain kalau ya kita lihatlah nanti ada atau enggak ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini untuk likuidasi cukup parah ya. 79,2% long yang kena likuidasi. Nah, ini tentunya sangat berkaitan erat dengan on-chain juga. Kita bisa lihat estimated leverage ratio drop dengan signifikan. Ini harga sedikit error, nggak tahu kenapa. Kemarin kan harusnya sampai ke 31.000, tapi di sini nggak ketulis. Tapi intinya yang terjadi drop parah dari 31.000 sampai 30.000 dan estimated leverage ratio turun dengan signifikan. Artinya apa? Artinya ini adalah long squeeze. Kemarin terlalu banyak orang yang kasarnya terlalu overconfident dengan harga Bitcoin akan lanjut loncat lagi, banyak posisi long, malah semuanya kena long squeeze ya. Ya, ini dia. Kadang-kadang leverage yang bikin kacau ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dari BlackRock. Ya sebenarnya bukan cuma BlackRock sih ya, tapi intinya SEC sudah meng-acknowledge BlackRock Fidelity Bitcoin untuk ETF application ya.
Nah, jadi apa sih itu acknowledgement ini? Nah, jadi acknowledgement ini adalah untuk application dari spot Bitcoin ETF. Nah, kalau kita di sini, simpelnya ini adalah suatu progress untuk bisa lanjut regulatory proses. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah sampai ke titik ini, setahu gua ya. Dulu waktu Fidelity bikin pengajuan, lalu juga itu apa sih namanya yang si Cathy Wood, ARK Investment bikin, itu nggak sampai ke titik acknowledgement. Nah, jadi sekarang sudah mencapai acknowledgement ini tentunya adalah one step ahead dibandingin dulu-dulu. Tetapi acknowledgement ini bukan garansi akan di-approve. Sekali lagi ya, ini bukan garansi akan di-approve, tetapi menunjukkan proses yang sedang sedang dilalui oleh BlackRock dan Fidelity ya. Nah, ini tentunya akan menentukan apakah ini akan di-approve atau tidak ya. Jadi overall secara fundamental it's still good. Jadi penyebab utama dari drop kita pada hari ini adalah para trader futures ya, karena banyak yang terlalu overconfident dengan posisi long dia sampai kena long squeeze ya. Untung kita belum ada buka posisi long ya, karena memang gimana mau buka posisi long, belum ada setupnya ya. Jadi lagi-lagi ini dia pentingnya kita tunggu setup, jangan tunggu pump udah gitu kita ngerasa pakai feeling buka aja ya, usually bad ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Semoga lu bukan salah satu orang yang masuk ke dalam statistik sini, karena lumayan gila juga jujurnya ya. Dalam 24 jam terakhir 58.300 traders terlikuidasi dengan total likuidasi sebesar 190 juta US dollar. Paling besar di mana? XRP 363.000 ini ya. Oh, ini soalnya ini 24 jam. 24 jam tetap BTC ya. BTC 47 juta US dollars, Ethereum 30 juta lah kalau kita bulatkan. XRP nomor 3 21 juta. Ya, jadi ingat hati-hati, jangan asal buka posisi long kalau nggak ada setup ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA ya. Untuk TA kita bisa di sini Bitcoin tembus 3 struktur. 31.159, 30.700 dan MA20 ya. Ya, gile. Tapi apa? Ada satu hal yang menarik menurut gua. Yang menarik adalah saat dia drop sedikit di bawah dari 30.000 kemarin ya. Kalau kita di sini harga low-nya itu 29.920. Langsung terjadi wick. Artinya apa? Artinya Bitcoin banyak yang masih pasang buy limit di sini nih di 30 ribuan. Jadi that's the good newsnya. Bad newsnya leverage terlalu nggak kira-kira kemarin para trader futures ya, terlalu nggak kira-kira leverage-nya sampai likuidasinya juga nggak main-main ya. Nah, sekarang PR untuk Bitcoin apa? Gue simpel-simpel aja deh ya. PR untuk Bitcoin bertahan di atas dari 30.000 atau 29.900 lah kalau kita bulatkan di sini ya. Nah, itu yang menjadi harapan gue. Yang mungkin secondary-nya adalah kalau bisa reclaim lagi MA20 dan reclaim lagi 30.700-an ya, karena apapun itu ini adalah suatu struktur baru dan suatu higher high baru ya. Nah, semoga saja pelan-pelan bisa lagi ini dibangun, tapi jangan dibangun dengan posisi long yang terlalu over PD ya, karena ya jujurnya gini, kalau kita anggap dari psikologinya kemarin ngelihat berita XRP, jadi wah ikutan ngepump Bitcoin, ngepumpnya pakai apa? Ngepumpnya pakai leverage, spotnya nggak terlalu besar gitu loh, karena ya terjadinya seperti ini, lihat tuh. Gue udah bilang akan terjadi koreksi ya. Tapi yang gue nggak nyangka yang kena likuidasinya itu sangat gede sampai koreksinya nggak main-main sampai tembus MA20 gitu. Tapi lagi-lagi kita bukan yang punya markets ya. Koreksi kita sudah bahas dari kemarin, ada kemungkinan besar ya, tapi ya yang kita nggak nyangka adalah koreksinya se-ekstrim ini ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin ETF, Bitcoin Index ya. Kita lihat di weekly. Untuk weekly, week cukup panjang, dalam ya 2 hari kurang akan closing. Untuk bull support band ada sedikit perubahan ya. Kemarin udah sampai 27.800, sekarang drop lagi sedikit karena ya lihat si price actionnya ya. Harapan gue sih kalau bisa bertahan di sini, minimal bertahan di sini. Jangan sampai drop lagi ke bawah. Karena kalau drop lagi ke bawah, makin lama PR untuk Bitcoin bisa ke daerah
45 sampai 50 ribu. Karena lagi-lagi kita masih punya permasalahan resesi. Ada kemungkinan Amrik terkena resesi, ya. Tapi good newsnya apa? Good newsnya seperti yang kita bisa lihat, kemarin hasil CPI itu sudah turun sampai ke 3%. Berarti tinggal 1% lagi menuju target, ya. Jadi ada probability yang cukup besar the Fed tidak akan meningkatkan lagi interest rate dengan terlalu ekstrim begitu. Maksudnya nggak akan ada tambahan-tambahan lagi. Karena kemarin sempat ada pembicaraan ada kemungkinan 2 kali itu kurang gitu. Nah, sekarang dengan CPI yang katanya itu sudah 12 bulan berturut-turut turun, arguably the Fed akan mulai stop pelan-pelan. Saat pengangguran mulai meningkat, dia akan mulai menurunkan interest rate. That's really good untuk risk on asset termasuk Bitcoin, ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini marketnya masih buka nggak ya? Masih buka, udah close. Nah, kemarin ada sedikit peningkatan di sini. Tapi ya masih jauh lah dari 100. Tapi kalau menurut gue sih ada kemungkinan kena retest. Nah, PR-nya untuk indeks dolar adalah retest tapi jangan tembus. Nah, setelah itu lanjut membuat lower low setelah RSI mulai naik dan dia sudah di dalam Bollinger Band lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini, ya. Kemarin tembus tiga-tiganya secara spot. Buy limit 1, 2, dan 3. Maka dari itu kita harus buat buy limit baru. Buy limit pertama itu di 30.164, sementara buy limit kedua di 29.897 atau kalau mau dibulatkan ke 29.900 juga boleh. Dan buy limit ketiga di 29.489. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi future sudah terjadi retest pertama di 30.164 sebagai support. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua atau konfirmasi, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif kita yang 20 dan target TP lebih agresifnya di 30.700. Ini kita sudah bisa pasang limit ya karena sudah terjadi retest pertama. Oke, nah untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 30.164. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano, setup posisi short kita sudah kena profit ya. Retest 1, retest 2, EMA 200 kena, 33 kena, bahkan sampai ke 32 juga kena ya. Untuk posisi spotnya, buy limit juga kena semua tiga-tiganya. Buy limit pertama di EMA 200 kena, buy limit di kedua juga kena di 33 sen, dan buy limit ketiga juga kena di 32. Tapi untungnya buy limit ketiga bertahan menjadi support ya. Nah, untuk posisi future seperti pembahasan tadi ya, kita sudah kena TP. Posisi short di sini yang buat yang konservatif kena profit 3,5%, buat yang agresif kena profit sebesar 6,35%. Jadi kita bisa lihat ya, walaupun dalam kondisi market yang kemarin super duper volatile, tapi kita masih bisa mengantongi profit ya. Untuk posisi longnya kita sudah dapatkan juga karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 32 sen. Nah, tinggal kita lihat nih kena target TP atau enggak. Target TP-nya buat yang konservatif di upper band itu di 33 sen, lebih tepatnya 0,3334. Nah, buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 0,339 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano. Dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic juga sama ya, posisi short kita sudah kena profit. Ya langsung kena sih sebenarnya, 83 sen nggak banyak cincong langsung kena. Untuk posisi spotnya, buy limitnya kena juga tiga-tiganya ya. Buy limit pertama kena, buy limit kedua kena, buy limit ketiga kena. Untuk yang ketiga untungnya berhasil memantulkan Matic dengan cukup oke ke atas ya.
Maka pada hari ini apabila terjadi retest kedua, nah di sini kita bisa buka posisi long. Ya langsung aja kita loncat ke futures. Jadi sekali lagi, apabila pada hari ini terjadi konfirmasi dan retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 80 sen. Jadi buka di 78, TP di 80 sen, ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya masih di 80 sen. Tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 80 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 78 sen. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP sama lagi ya. Jadi buat lo yang berpikir bahwa aduh bang kayak kemarin gimana profit, ya lihat sendiri ya. Cardano profit, Matic profit, XRP juga profit secara posisi shortnya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 82 sen. Target TP langsung kena di 69 sen. Kita sudah mengantongi profit di berapa persen nih ya? Wow, 15,89%. Not bad at all ya. Nah, untuk posisi spotnya udah kena nih yang pertama ya, untuk akumulasi kita. Jadi akumulasi di Bali Mint pertama sudah kena, kedua dan ketiga masih jauh. Ya untuk XRP ini literally sesuai dengan pembahasan kemarin, setupnya kena banget ya. Oke, untuk posisi futuresnya si posisi short udah kena target TP. Posisi long udah kita dapatkan karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 69 sen ya. Nah, target TP-nya gimana bang? Target TP-nya sebenarnya sekarang udah kena. Jadi buat lo yang ngikutin SOP kemarin harusnya sih sudah TP. Karena ini walaupun kelihatannya kayak kecil, tapi udah 3,33%. Jadi harusnya udah kena target TP. Buat lo yang kemarin udah pasang baru bangun sekarang ya, TP sekarang karena udah kena target TP ya. Sekarang kondisinya kurang lebih seperti itu. Untuk posisi longnya lagi-lagi gue bilang ini posisi long yang high risk karena RSI-nya masih di atas dari 70 ya. Untuk posisi shortnya ya udah kemarin udah beres. Dan ternyata BNB juga ikutan profit untuk posisi shortnya ya. Jadi kita bisa lihat Cardano, Matic, XRP, dan BNB. Target TP posisi shortnya semua kena ya. Untuk BNB kita sudah mengantongi profit sebesar ya 2% lah kalau kita bulatkan. Not bad ya. Jadi hari ini sekali lagi panen posisi short ya. Oke, nah untuk posisi spotnya kita bisa lihat buy limit pertama tembus, buy limit kedua dan ketiga masih oke. Jadi untuk Binance not too bad ya, untuk BNB not too bad. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue sudah tadi bahas, posisi shortnya sudah kena target TP di sini. Untuk posisi long belum ada setup sama sekali. Jadi mungkin yang malah lebih dekat sekarang posisi short lagi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 251,4. Nah, target TP-nya adalah di MA20 atau boleh juga sekarang di 240,2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di BNB dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas. Itu aturan pertama, lebih penting daripada TA, lebih penting daripada fundamental. Yang kedua adalah apa? Yang kedua jangan lupa untuk jangan over leverage. Hari ini kita bisa lihat ini adalah over leverage ya, orang terlalu overconfident dengan posisi long akhirnya jebol. Ya lu lihat sendiri, gua nggak ada buka posisi long. Kenapa? Karena nggak ada setup. Jadi jangan sampai FOMO buka posisi long akumulasi ngasal gitu ya. Karena ngepam gitu, karena sering kali terjadi juga seperti ini. Pump yang terjadi karena karena besarnya terjadi karena leverage itu bisa dump dengan cepat juga gitu. Jadi ekstra hati-hati. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.